Di sesi mendatang berkaitan dengan materi latihan dasar kepemimpinan di tingkat mahasiswa, saya akan membawa satu pokok pemikiran yang intinya menceritakan soal pendidikan politik dalam mencerdaskan pemilih. Iya, mau miring kia apa harus tegak kia? Kalau kita membahas tentang pendidikan politik, berarti ada tiga bagian hal yang itu tidak bisa dilepaskan satu persatu. Atau dalam pengertian lain, ketiga hal itu saling kait-mengait. Yang pertama, berkaitan dengan manajemen, dan yang kedua, berkaitan dengan organisasi, dan yang ketiga, berkaitan dengan kepemimpinan. Perlu teman-teman mahasiswa pahami di sini bahwa anatomi yang dimaksudkan dengan anatomi khususnya berkaitan dengan anatomi pendidikan politik berarti kita membahas secara spesifik sehubungan dengan struktur dan fungsi. Nah, dari anatomi pendidikan politik ini akan mengarah pada penjelasan mengenai taksonomi pendidikan politik. Yang dimaksudkan dengan taksonomi pendidikan politik adalah Pengelompokan pendidikan politik berdasarkan persamaan, perbedaan, struktur, dan fungsi, strategi, dan agenda politik. kemudian kalau menyangkut anatomi pendidikan politik, maka anatomi pendidikan politik bersifat makroskopik. Dan yang menarik di sini taksonomi pendidikan politik dapat dilihat atau sifat dari taksonomi politik itu sangat tergantung dari unit misalnya berkaitan dengan unit amatan dan unit analisa. Sehingga dia tidak bisa dipatok apakah sifat utamanya itu berada pada makroskopik atau bisa saja itu menyangkut mikroskopik. Jika itu bersifat makroskopik, maka itu sesuatu hal yang bisa dipahami, bisa dilihat. Sedangkan kalau yang berkaitan dengan mikroskopik itu sesuatu hal yang sangat sulit dipahami ataupun sangat sulit untuk dilihat. Jadi perlu banyak hal yang harus kita pelajari, entah itu bersifat makroskopik ataupun mikroskopik. Hal-hal yang akan kita pelajari itu menjadi panduan bagi kita supaya kita bisa cermat dalam melihat situasi dan kondisi politik. Kemudian kita menentukan, mengeksekusi siapa sih yang sebenarnya layak kita pilih. Dengan adanya anatomi pendidikan politik, kita itu diarahkan untuk memahami sudut. Ya, ini menyangkut sudut pandang dari pendidikan politik. Artinya, pendidikan politik akan mengarahkan kita untuk mengenal yang namanya track dari politik itu sendiri. Kemudian yang namanya rules dari politik itu sendiri. Nah, track, menyangkut track, artinya melalui pendidikan politik kita diarahkan untuk memahami jalur-jalur atau zona-zona atau bagian-bagian dari dunia politik itu sendiri. Sementara rules kita itu diajarkan atau diarahkan untuk memahami ini loh aturannya, ini loh kaidahnya, ini loh ikatannya, ikatan kontrak, ini loh bentuk kebijakannya dan sebagainya. Dan mengenai track dan rules itu sulit dipisahkan satu sama lain, sehingga ya namanya juga anatomi pendidikan politik. Dengan anatomi pendidikan politik kita kemudian akan masuk pada mengenal yang namanya taksonomi pendidikan politik. Sebelumnya sudah saya sampaikan berkaitan dengan anatomi pendidikan politik, pengertiannya, dan juga sudah saya sampaikan pengertian dari taksonomi pendidikan politik. Oke, jadi kita lanjut. Sebenarnya kalau saya lihat anatomi pendidikan politik dan taksonomi pendidikan politik, keduanya sebenarnya tidak jauh berbeda, dan hanya perbedaannya terletak pada kapasitas. Nah, kalau kita bicara soal anatomi dan taksonomi, berarti anatomi pendidikan politik itu jauh lebih besar atau
merupakan gambaran yang bersifat umum. Sementara taksonomi pendidikan politik itu dia tidak hanya bersifat general atau universal, tetapi juga holistik. Dalam pengertian bahwa taksonomi pendidikan politik itu lebih rinci, karena ya memang menjelaskan hal-hal yang bersifat fundamental, 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 fundamental. Kelihatan tuh. Semoga aja kayak tuntas tentang itu. Empat, tiga, dua, satu. sifat politik dalam pendidikan politik itu akan kelihatan ketika pendidikan politik sudah mengarahkan seseorang pada sudut pandang tertentu, yaitu berkaitan dengan ukuran kita untuk melihat ini loh yang namanya track, ini yang namanya roles. Dan dua bagian ini nantinya akan menjelaskan dengan sendirinya ternyata politik itu memiliki dua sifat. Artinya, melalui pendidikan politik kita di sini ditekankan untuk harus benar-benar memahami lingkungan politik. Lingkungan politik mencerminkan sifat dari politik itu sendiri. Dan kalau kita bicara soal politik, maka ada dua sifat yang harus menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama, politik yang bersifat konstitutif, dan yang kedua, politik yang bersifat deklaratif. Yang pasti keduanya berbeda dong. Agenda hari ini kita akan ke Soutombu, salah satu tempat wisata lokal berada di Jalan Piura, Jalan Desa Piura. Dan kita sekarang ada di Hotel Danau Poso.
Hah? Batu apa ini Pak? Ya suatu keras. Karang batu kapur. Kalau menurut Ngana apa? Karang atau batu kapur? Kapur Pak. Hah? Kapur. Karena? Dari bentuknya saja Pak, so ditahu batu kapur Pak. Iya kah? Iya. Yang bagaimana DP bentuk batu kapur? Kapur. Sen, bapak. Punasin. Dalam materi saya, di sini saya coba untuk mengajak mahasiswa lebih bijak memahami, entah itu berkaitan dengan track atau rules, atau menyangkut penjabaran dari sifat politik itu sendiri, supaya mahasiswa bisa berpikir, bisa memiliki perilaku cerdas dalam memberikan suaranya untuk misalnya berkaitan dengan calon legislatif dan atau menyangkut misalnya calon presiden. Dan salah satu bagian yang menjadi penting ialah memahami rumah dalam tanda kutip asal dia berada. Nah, ini yang paling penting, memahami rumah asal dia berada. Dan harapannya rumah itu dalam tanda kutip sekali lagi, entah berkaitan dengan misalnya warna, maka kita jangan memilih sesuatu yang ya bersifat kontras. Kalau orang yang berbohong kemudian dia membuat pendekatan tertentu sehingga kebohongannya sulit diketahui, apa itu menjadi bagian dari politik? Saya sudah menikah, tapi kemudian misalnya saya mengaku sama Agri saya belum menikah, apakah itu contoh politik? Vincent bilang iya. Aldo, itu contoh politik? Saya sudah menikah, tapi di depan Agri saya mengatakan saya belum menikah, masih cowok-cowok. Sehingga kemudian saya tembak Agri. Agri pun terkesima dan menerima. Apa itu yang namanya politik? Contoh. Aldo? Iya atau tidak? Iya. Oke, saya tanya sama Aldo lebih lanjut. Kenapa alasan kau katakan itu contoh dari politik, Pak? Merencanakan untuk meyakinkan seseorang, mempengaruhi. Berarti kesimpulannya Mengenai pengertian politik, jadi politik itu dipahami singkat katanya politik adalah seni berpikir. Dikarenakan pengertian yang didasarkan pada seni berpikir, maka kecenderungan pikiran kita itu memiliki dua makna. Yang pertama, itu bisa mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif, dan yang kedua, itu mengarah pada hal-hal yang bersifat positif. Sehingga kecenderungan yang terjadi sebenarnya tidak salah juga kalau hal-hal yang bersifat negatif itu
itu pasti dipahami. Oh, ini DP politik saja. Oh, ini hanya DP politik semata-mata saja supaya dia bisa mencapai itu. Atau dalam dialek Indonesia, ya itu memang politiknya supaya dia bisa mendapatkan segala sesuatu. Jadi mindset kita berkaitan dengan politik itu lebih banyak hal-hal yang negatif dikarenakan pengertian politik itu sendiri yang artinya seni berpikir. Jadi seni berpikir ini hanya ada dua. Yang pertama itu hal-hal yang bersifat positif dan yang kedua hal-hal yang bersifat negatif. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang ada sehingga lebih banyak kita memahami politik itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang bersifat negatif. Padahal tidak seperti itu. Vincent, kenapa kau katakan itu politik, contoh politik? Berarti hal yang bisa kau simpulkan? Ya, artinya itu alasanmu, kesimpulannya apa? Dua jawaban benar yang disampaikan itu mengarah pada alasan. Hanya saja artinya kesimpulan yang bisa ditarik. Pandangan kita seperti itu, kita bisa menyimpulkan itu politik. Karena politik itu pengertiannya seni berpikir, strategi berpikir. Seni berpikir. Nah, seni berpikir. Manusia itu cenderung bisa berpikir jahat, bisa berpikir baik. Ketika dia menerapkan seni berpikir, maka otomatis dia menentukan arahnya. Teman-teman paham di sini? Dia menentukan arahnya. Sama ketika Tuhan menciptakan Taman Eden, kemudian dia menempatkan pohon pengetahuan. Lalu selanjutnya datang seekor ular atau iblis, kemudian mencobai manusia. Manusia yang saya pahami di sini ialah Hawa. Kemudian kena si Adam dan kita jadinya masuk ke dalam dosa. Sebenarnya berkaitan dengan pendidikan politik itu sudah dilakukan jauh sebelum kita, jauh sebelum peradaban modern saat ini. Misalnya kalau kita lihat yang digambarkan secara tidak langsung dari cerita sehubungan dengan penciptaan kita dan kejatuhan kita di dalam dosa dalam banyak agama, misalnya agama Kristen. Berkaitan dengan itu, yang menjadi pokok pertanyaan atau perenungan kita bersama, ya apa maksud Tuhan tidak mencegah kejatuhan manusia di dalam dosa? Tuhan melatih kita untuk bisa memahami fakta, bisa memahami realita yang kita bisa rasakan, kita bisa lihat dan sebagainya. Dengan harapan itu akan mengarahkan kita untuk benar-benar kita memahami situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Tapi sayangnya kita kadang-kadang mengabaikan hal tersebut dan jadinya kita salah pilih, dan itu yang mengakibatkan kita jatuh di dalam dosa. Jadi artinya pendidikan politik itu akan mengarahkan kita pada satu sudut pandang supaya kita bisa memahami seperti apa sih perpolitikan itu. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak mengantisipasi sejak awal? Seakan-akan membiarkan. Seakan-akan Tuhan membiarkan.
Dalam hal-hal tertentu juga kemudian muncul beberapa ayat yang erat kaitannya. Masih ingat soal Daud? Kemudian dia mengutus salah seorang ya dapat dikatakan panglima perang. Kebetulan panglima perang ini memiliki seorang istri yang cantik. Panglima perang merupakan seorang pemimpin. Dia sangat taat dan menyerahkan hidupnya untuk melaksanakan semua perintah Raja Daud. Tapi dia tidak tahu, ternyata Raja Daud punya maksud politis. Kenapa dia ditempatkan berada di bagian paling depan? Terjadi perang, kemudian panglima itu mati, dan Daud memiliki istrinya. Nah, contoh praktis yang saya sampaikan itu berkaitan dengan politis. Pakai S, politis. Berarti ada maunya. Sehingga atas dasar itu penting teman-teman diberikan pendidikan politik. Apa tujuan diberikan pendidikan politik? Ya, yang penting di sini yang ingin saya sampaikan, dengan pendidikan politik kita bisa mengetahui apa sih maunya. Kita bisa melihat motifnya, kita bisa melihat pendekatannya, kita bisa melihat atau memahami cara dia berkomunikasi. Kita bisa memahami simbol-simbol yang diberikan secara tidak langsung, supaya dengan demikian kita bisa tahu, oh ini maunya. Selain kita mengetahui yang dia mau dalam pengertian si politisi, kita juga bisa mengetahui kemana sih sebenarnya arah dia, asal dia, dan kita akan diapakan. Kapasitas kita apa sih? Ini yang menjadi penting. Kenapa pendidikan politik itu diberikan kepada semua orang, atau dalam hal ini kepada mahasiswa.
Supaya teman-teman bisa tahu, seringkali kelihatan itu malaikat, tapi ternyata di belakangnya ada ekor. Lucifer, salah satu petinggi malaikat, malaikat yang paling setia Lucifer. Kesetiaannya luar biasa. Tapi kemudian Lucifer ingin menjadi Tuhan, maka dia dicampakkan.